Saya Quratul Aini dengan nomor induk mahasiswa 202209601233 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas menjawab soal UAS mata kuliah pengantar studi Islam. Jawaban yang pertama, pengantar studi Islam merupakan mata kuliah dasar di perguruan tinggi Islam sebagai pengantar untuk memahami Islam secara luas dan lengkap dengan membahas dasar-dasar ajaran Islam serta cara atau pola pemahaman ajaran Islam yang berkembang di kalangan umat Islam. Juga bisa lebih memahami hakikat Islam secara lebih ilmiah, sistematis, dan kritis. Karena itu, dia akan memberikan pemahaman yang lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Yang kedua, akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama, sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama, sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Akidah, syariah, dan akhlak bagaikan satu pohon, di mana akidah merupakan akar, syariah merupakan batang, dan akhlak adalah dedaunan. Syariah dan akhlak akan tumbang tanpa adanya akidah yang mengakarinya. Akidah mendasari syariah, dan syariah tanpa akhlak akan menjadi kezaliman. Yang ketiga, mereka memiliki tujuan yang sama, sebab kajian Islam tidak hanya membahas syariat dan ajaran Islam semata, melainkan juga melibatkan disiplin ilmu lain, termasuk filsafat. Secara dan kebudayaannya, tujuan dari kajian Islam adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai ajaran agama Islam, agar muslim pada khususnya dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Sedangkan bagi kalangan non-muslim, kajian Islam memiliki tujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktik-praktik agama yang berlaku di kalangan umat Islam yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan. Yang keempat, menurut saya haram karena narkoba tidak hanya menghilangkan kontrol diri, tetapi juga membuat otak dan syaraf penggunanya bekerja di luar kemampuan dalam keadaan tidak wajar. Oleh sebab itu, penggunaan narkoba jelas diharamkan karena kemudaratannya lebih dari homer yang memabukkan. Yang kelima, metode menafsirkan Al-Quran dengan singkat, global, dan tidak panjang lebar, sehingga urgensi dari metode ini berupa dapat memberikan pemahaman yang ringkas dan mudah untuk dipahami bagi pemula dan orang awam dalam memahami isi Al-Quran. Metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Metode muqaron antar ayat ialah membandingkan teks atau nas ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Metode tafsir maudu'i adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya, selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, kemudian mengistimbatkan hukum-hukum. Metode yang digunakan dalam kitab tafsir Jalalain yaitu menggunakan metode ijmali atau global, bahwa Imam Asyuyuti memakai metode yang sama dengan yang digunakan oleh Imam Al-Mahalli. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.